Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga. Kembali lagi bersama saya Pak Ridwanur Rahman. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi atletik, yaitu tentang jalan cepat. Kami harap kalian selalu mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan maksimal sebagai evaluasi dari hasil pembelajaran kalian selama ini ke belakang, ya. Jadi antara PJJ yang dahulu dan penilaian tengah semester yang sudah berlalu, kalian tentunya sudah melihat hasil dari PJJ kalian sendiri, dari hasil ulangan dan hasil PTS, dan raport yang terakhir kali sudah dibagikan kepada wali kalian. Kami harap kalian setelah ini bisa mengikuti PJJ lebih maksimal dan lebih aktif. Oke, langsung saja. Setelah ini kalian bisa simak paparan dalam tayangan PowerPoint berikut ini. Oke, kembali materi yang akan kita pelajari adalah atletik. Terutama kita akan mempelajari terlebih dahulu yaitu tentang jalan cepat. Selanjutnya, atletik merupakan suatu kegiatan atau event perlombaan lari berupa olimpiade pertama yang diadakan oleh bangsa Yunani pada tahun 776 atau abad ke-6 sebelum Masehi. Olahraga tersebut dikenal dengan istilah pentathlon atau pancalomba. Dalam sebuah buku karya Homerus dijelaskan bahwa sejarah tersebut diawali oleh petualangan Odysseus yang mengunjungi kepulauan selatan Yunani. Pada tanggal 17 Juli 1912, organisasi atletik internasional baru dibentuk pada Olimpiade kelima di Swedia. Organisasi tersebut dikenal dengan IAAF. Dan hingga sekarang atletik mengalami berbagai perkembangan yang sangat pesat hingga mulai masuk ke negara Indonesia pada tanggal 3 September 1950. Itu merupakan sejarah umum, ya, dari atletik itu sendiri. Kemudian pada tahun 1942 sampai 1945, yaitu tepat pada masa penjajahan Jepang, olahraga atletik sendiri mulai berkembang dan meningkat pesat di Indonesia. Berawal dari siaran radio Tasio, itu merupakan radio Tasio merupakan radio luar negeri, ya. Semua pelajar mengetahui berbagai cabang olahraga yang diadakan, termasuk atletik itu sendiri. Dan pada masa Jepang, atletik mendapatkan perhatian yang baik. Banyaknya perlombaan yang diadakan oleh Jepang, mulai dari lompat tinggi, lari, hingga cabang atletik lainnya. Kemudian perlombaan tersebut diadakan di berbagai sekolah, kota, sehingga masyarakat sendiri mulai mengenal jenis cabang olahraga atletik. Itu sejarah atletik mulai masuk ke Indonesia. Selanjutnya, nah ini kalian bisa lihat gambaran lapangan lari atletik, ya. Mungkin kalian bisa melihat stadion seperti ini, lapangan yang seperti ini di Stadion Chandra Dimok Kebumen untuk daerah Kebumen, atau yang lainnya bisa saja membuat lapangan seperti ini, dan ada ukuran-ukuran tertentunya. Kalian bisa simak ukuran-ukurannya, ya, seperti garis finish, garis start, ada 100 start yang untuk 100 meter, ada start 110 meter, dan ada juga garis-garis batas yang 800 meter hingga zona pergantian. Itu semuanya dipakai dalam cabang lari di atletik, termasuk juga jalan cepat, ya. Apa bedanya sih jalan cepat sama lari? Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian ini masuk ke jalan cepat, ya. Kita akan mempelajari jalan cepat. Sebelumnya sejarah jalan cepat. Pada olahraga jalan cepat tidak diperkenankan langkah melayang atau membuat lompatan, ya, jadi harus tetap menapak. Jalan cepat adalah suatu nomor atletik yang harus dilakukan dengan segala kesungguhan. Pada tahun terakhir ini perlombaan jalan cepat mulai banyak penggemarnya dan dibicarakan. Dalam Olimpiade modern, perlombaan jalan cepat 20 km dan 50 km telah lama menjadi nomor yang selalu diperlombakan. Bisa kalian bayangkan, jalan cepat sejauh 20 hingga 50 km. Kalian bisa membayangkan itu, ya. Di sini kita
bahas apa sih bedanya jalan cepat dan lari. Secara teknis, jalan dan lari tidak ada perbedaan yang berarti. Baik jalan maupun lari, gerakan memindahkan badan dengan langkah-langkah kaki. Perbedaan jalan cepat dan lari yaitu gerakan cepat, jalan cepat selalu ada kaki yang berhubungan atau kontak dengan tanah. Artinya, setiap salah satu kaki selalu terjadi kontak atau menginjak tanah. Gerakan lari pada saat melayang pada waktu melangkah, artinya pada saat tertentu kedua kaki lepas atau tidak menyentuh atau menginjak tanah. Itu perbedaannya di situ. Jadi ketika kalian jalan cepat, pasti salah satu kaki menapak ke bumi atau ke tanah. Kemudian aktivitas pembelajaran jalan cepat. Jalan cepat adalah gerak maju langkah kaki yang dilakukan sedemikian rupa sehingga kontak dengan tanah tetap terpelihara dan tidak terputus. Nah, pelaksanaan perlombaan jalan cepat itu diawali dengan adanya pemberangkatan start dan diri dengan garis finish. Maka untuk gerakan jalan cepat ini dibagi dalam 3 bagian, yaitu gerakan start, jalan cepat, dan melewati garis finish. Ini aktivitas startnya itu seperti apa pada saat jalan cepat. Nah, jalan cepat dilakukan dengan start berdiri, ya, bukan start jongkok, tapi menggunakan start berdiri. Sikap start pada umumnya adalah pada seperti apa-apanya bersedia, kemudian pejalan kaki menempatkan kaki kiri di belakang garis start, kemudian kaki kanan di belakang kaki kiri. Badan agak condong ke depan dengan tangan bergantung kendor pada bunyi pistol atau apa-apa. Ya, segera langkahkan kaki kanan ke depan dan bisa melesat dengan jalan cepatnya. Ini ya pembelajaran gerak spesifik gerakan kaki, ayunan lengan, sikap badan, dan pandangan mata jalan cepat. Ya, dimulai dengan gerakan mengangkat paha kaki, ayun ke depan, lutut ditekuk, tungkai bergantung ke muka. Karena ayunan ke paha dan tungkai bawah ikut terayun ke depan, lutut menjadi lurus. Kemudian menapak ke tumit terlebih dahulu menyentuh tanah. Siku dilipat lebih kurang sekitar 90 derajat. Ayunan lengan arahnya lebih masuk. Gerakan lengan seirama dengan kaki. Nah, itu bisa dilihat ya. Tumpuan 2 kaki, ya, pasti ada 1 kaki yang menumpu pada tanah. Kemudian aktivitas pembelajaran gerak spesifik pada tarikan kaki. Fase gerakan kaki dimulai setelah gerakan terdahulu selesai. Ya, gerakan ini dilakukan oleh kaki depan akibat kerja tumit dan koordinasi seluruh bagian badan. Ya, aktivitas pembelajaran gerak spesifik dorongan kaki. Fase ini dilakukan apabila fase terdahulu selesai dan bila titik pusat gravitasi badan mengambil alih kaki tumpu. Kaki yang baru saja menyelesaikan tarikan mulai mengambil alih gerakan dorongan. Kaki yang lain bergerak maju dan diluruskan. Jangkauan gerak yang lebar di mana pinggang berada pada posisi yang sama, maju searah, memungkinkan suatu fleksibilitas yang besar dan memberi kaki dorong waktu yang lebih lama. Ya, kemudian nomor 4, lengan melakukan fungsi pengimbangan secara diametris, ya, berlawanan dengan kaki. Kemudian lakukan gerakan fase dorongan kaki secara berulang-ulang. Nah, ini yang terakhir tidak kalah penting, ya. Aktivitas bagaimana cara kalian memasuki garis finish pada saat jalan cepat. Ya, gimana sih caranya? Pembelajaran jalan cepat memasuki garis finish menempuh jarak 200 meter dilakukan dengan kecepatan maksimal. Dilakukan dengan pengulangan 10-15 kali dengan istirahat atau pemulihan tenaga 2-3 menit. Nah, ini latihannya nanti seperti itu. Nih, hal-hal yang perlu kalian perhatikan dan utamakan dalam jalan cepat. Ya. Yang pertama, yang perlu dihindari dalam jalan cepat apa sih? Yang pertama, ya, kehilangan hubungan atau kontak dengan tanah. Kakinya tidak kontak dengan tanah, jadi itu nanti bisa kena disk.
Yang kedua, kecondongan badan terlalu ke depan atau tertinggal di belakang. Dalam kata lain, badan kalian harus tegak. Yang ketiga, menarik atau menurunkan titik pusat gravitasi badan. Selanjutnya, mendorong titik gravitasi menuju jalur yang zigzag. Nomor 5, langkah kalian terlalu pendek. Ya. Kemudian, hal-hal yang perlu diutamakan dalam lari cepat. Pelihara lutut tetap lurus pada fase menumpu. Perkuatlah otot-otot belakang atau punggung dan otot-otot daerah perut. Cegahlah badan dan lengan diangkat terlalu tinggi. Nah, kemudian nomor 4, gerakan kaki harus di atas garis lurus. Ya, usahakan berada di atas garis lurus. Kemudian yang nomor 5, lakukan daya dorong yang penuh. Gunakan gerak lengan yang mudah dan gerakan yang baik dari pinggang. Ya, kurang lebih itu yang dapat Pak Rito sampaikan. Selanjutnya kalian nanti bisa menyimak di Google Classroom tentang materi dan tugas yang Pak Rito tugaskan di Google Classroom, ya. Usahakan kalian setiap hari mengecek HP kalian, ya, mengecek HP kalian notifikasi di Google Classroom. Di situ kalian bisa memantau ataukah ada tugas atau tidak yang diberikan oleh guru kalian, ya. Pak Rito harap kalian bisa tetap aktif dalam pembelajaran jarak jauh ini. Kurang lebih itu yang dapat Pak Rito sampaikan. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan terus menjaga kesehatan. Terima kasih. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.